Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahro Razi dari kampus Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Eh, saya dari Fakultas Tarbiyah, yaitu Ilmu Keguruan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, di sini teman-teman saya sedikit menjelaskan tentang cara memahami lingkungan pemasaran global itu. Nah, baik, apa sih yang dimaksud dengan lingkungan pemasaran global itu? Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, pemasaran global itu adalah suatu teknik pemasaran berskala internasional. Jadi, peluang pasar di dalamnya akan terbuka untuk semua pengusaha. Jadi, siapapun yang mau menjual suatu barang atau suatu produk, di dalamnya itu terbuka siapapun yang mau berjualan, teman-teman. Termasuk di pasar ekspor produk. Nah, para pengusaha juga harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan pasar masing-masing. Nah, jadi di sini juga dijelaskan bahwa suatu pengusaha itu tidak hanya menjual suatu barang atau suatu produk, akan tetapi pengusaha itu juga dituntut berkreativitas atau berinovasi dalam mengembangkan usahanya atau mengembangkan pasar sendiri gitu. Contohnya, ketika dia menjual suatu barang, tapi barangnya itu mereknya ya cuman itu saja, terus kayak nggak ada inovasinya. Nah, jadi konsumen itu yang melihat barangnya itu bakalan kurang gitu. Tapi ketika pengusaha itu merubah atau merancang atau mendesain barangnya yang akan dijual, pasti ketika itu menarik, pasti dari konsumen itu melihat, wah, barang ini bagus loh, ini nih mereknya bagus loh buat saya gitu. Maksudnya pasti dari pengusaha itu tidak ada yang tidak ada yang kreatif atau berinovasi. Pasti dia itu kreatif dan inovasi gitu, memiliki kecerdasan gitu dalam memasarkan suatu pasarnya masing-masing. Nah, kita bisa melihat di sini teman-teman bentuk dari pemasaran global itu. Nah, pemasaran global itu di sini jadi tidak hanya di satu negara, akan tetapi di situ bisa kita lihat banyak negara juga yang ikut memasarkan suatu barang atau suatu produknya. Nah, jadi di situ bersaing antara pengusaha-pengusaha lainnya. Nah, ketika suatu pengusaha itu mengalami keturunan, nah di situ tadi udah dijelasin bahwa usaha itu harus kreativitas dan inovasi. Gimana caranya bersaing di kancah internasional untuk memasarkan suatu barang untuk menarik konsumen untuk membeli barangnya sendiri gitu, teman-teman. Jadi pemasaran global itu tidak hanya satu negara, akan tetapi negara-negara lain juga ikut memasarkan suatu barang di dalam pasar global atau yang berskala internasional itu, teman-teman. Baik, di sini teman-teman kita lanjut ke selanjutnya, yaitu hal yang mendorong atau menghambat pemasaran global itu. Apa sih yang mendorong atau menghambat pemasaran global itu? Nah, di sini bisa kita lihat, yaitu beberapa hal yang mendorong pemasaran global adalah, pertama itu adalah teknologi, yang kedua adalah kebutuhan dan keinginan pasar, yang ketiga adalah kesulitan biaya, yang keempat adalah perkembangan ekonomi dunia, dan yang kelima adalah perdamaian global atau perdamaian internasional, serta mengenali peluang untuk bisa meningkatkan daya tugasnya secara internasional. Nah, jadi yang mendorong pemasaran global itu adalah teknologi gitu. Kalau misalnya tidak ada teknologi, teman-teman, pemasaran global itu lumayan akan terhambat. Ketika ada teknologi, jadi pemasaran kita itu
semakin cepat gitu. Contohnya kita bisa memasarkan suatu barang di Shopee. Semisalnya kita dari Indonesia mau berjualan di Shopee, kita bisa. Nah, di situ tidak hanya yang membelinya tidak hanya dari Indonesia saja, akan tetapi bisa dari luar negeri gitu. Itulah yang mendorong pemasaran global. Nah, kebutuhan keinginan pasarnya juga yang mendorong juga ketika kita memasarkan suatu produk atau barang. Nah, di situ juga itu adalah suatu kebutuhan dari keinginan pasar tersebut. Nah, untuk memenuhi keinginan masyarakat atau keinginan dari konsumen. Nah, yang ketiga yaitu yang tadi yaitu kesulitan biaya. Tentu saja kalau semisalnya biayanya kurang, pasti pemasaran global itu bakalan terhambat atau tidak akan mendorong ketika biayanya itu tidak terpenuhi. Nah, di situ juga ada yang keempat itu ada perkembangan ekonomi dunia. Yang tadi kalau pemasaran global atau pemasaran yang berskala internasional itu yaitu untuk meningkatkan ekonomi dunia, yaitu untuk menambah ekonomi dunia, atau di suatu negara tersebut bisa membantu dari segi ekonominya gitu dari pemasaran global tersebut. Nah, yang kelima itu ada perdamaian global. Nah, di situ juga bisa dijadikan sebagai perdamaian global atau perdamaian internasional. Jadi di pemasaran global itu tidak hanya dari Indonesia saja, akan tetapi dari negara-negara lain ikut memasarkan suatu barangnya gitu, teman-teman. Nah, penghambat dari pemasaran global itu adalah yang pertama itu ada kecurangan manajemen, yang kedua ada perbedaan pasar, dan ketiga ada kontrol nasional dan budaya organisasi perusahaan. Jadi di situ juga di pemasaran global itu yang nama manusianya juga pasti ada segi dari kecurangan. Nah, di situ biasanya dari pemasaran global itu kalau tidak sepintar-pintarnya tidak sepintar-pintarnya pengusaha itu bakalan dicurangin oleh kecurangan manajemen dari suatu manajemen tersebut gitu. Makanya di situ yang namanya pengusaha itu harus dituntut buat kreativitas atau inovasi gitu. Dan juga mungkin yang kedua itu ada perbedaan pasar. Nah, di pasar internasional itu ya mungkin dari segi perbedaan itu jadi tidak hanya negara kita saja. Kalau misalnya Indonesia itu tidak hanya Indonesia saja yang bisa menjual suatu barang, akan tetapi negara-negara lain juga memasarkan suatu barangnya. Nah, di situ mungkin ada perbedaan pasar dari segi itu. Kita bersaing sama negara-negara lain gitu. Nah, yang ketiga adalah kontrol nasional dan budaya organisasi perusahaan. Nah, mungkin ada dari segi budaya juga, teman-teman. Mungkin dari segi budaya di Indonesia sama yang di luar negeri berbeda gitu, atau dari organisasi perusahaan tersebut gitu. Baik, teman-teman, kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu manfaat adanya pemasaran global. Apa sih manfaat dari pemasaran global itu? Nah, yang pertama itu yaitu meningkatkan kompetensi para pengusaha. Jadi, pemasaran global itu mempunyai suatu tujuan untuk meningkatkan kompetensi atau keahlian setiap pengusaha untuk bisa mencapai dan mendapatkan berbagai ide serta pengetahuan baru dalam hal perjualan produk kepada masyarakat. Nah, jadi seperti yang tadi udah dijelasin di awal bahwasannya pengusaha itu juga harus mempunyai kompetensi dalam menjual suatu produk atau barang. Nah, di situ juga
pengusaha itu juga dituntut untuk menimbulkan ide-ide yang bagus gitu, agar mendapatkan pengetahuan baru dalam hal menjual produk atau barang untuk menarik masyarakat supaya membeli barang tersebut gitu. Nah, yang kedua itu yaitu bertahan hidup. Nah, manfaat lainnya dari pemasaran global itu adalah demi bertahan hidup dan demi memenuhi kebutuhan pokok setiap masyarakat. Nah, jadi udah jelas ketika kita memasarkan suatu produk, jelas saja itu untuk kebutuhan hidup kita sendiri dan juga untuk kebutuhan masyarakat atau konsumen gitu yang membutuhkan suatu barang atau suatu produk yang kita jual gitu. Yang ketiga itu teman-teman yaitu kualitas produk yang lebih baik. Nah, sudah saya jelaskan tadi di awal bahwasanya pengusaha itu akan dituntut untuk bisa selalu melahirkan ide segar yang berkualitas dalam pemasaran global agar produknya bisa menjadi produk yang paling unggul gitu. Nah, di situ yang tadi di awal bahwasanya pengusaha itu harus memiliki kreativitas atau inovasi gitu. Jadi supaya produknya itu lebih unggul dari pengusaha-pengusaha yang lainnya, atau untuk menarik minat dari masyarakat tersebut. Itu bentuk dari daya tarik kita gitu. Ketika produk kita bagus, nah daya tariknya itu juga akan lebih bagus gitu. Jadi pelanggan itu bakal melihat barang kita atau produk kita gitu. Yang keempat itu yaitu pertumbuhan ekonomi. Nah, perlu Anda garis bawahi teman-teman bahwasanya perkembangan masyarakat akan sangat tergantung pada aktivitas jual beli yang ada di sekitarnya. Jadi manfaat dari pemasaran global itu yaitu pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi masyarakat itu akan sangat bergantung pada aktivitas jual beli. Nah, jadi kita sebagai masyarakat juga tidak terlepas dari jual beli teman-teman. Nah, di situ juga untuk yang udah dijelasin untuk meningkatkan suatu ekonomi, baik itu ekonomi dalam keluarga, masyarakat maupun negara gitu teman-teman. Jadi yang terakhir itu di sini yaitu meningkatkan selera masyarakat. Nah, membuat produk yang sesuai dengan selera masyarakat adalah cara yang harus ditempuh agar produk pengusaha bisa laku dan diminati oleh banyak masyarakat. Nah, itu suatu PR bagi pengusaha yang ingin berjualan. Nah, suatu pengusaha itu harus mengetahui minat dari masyarakat tersebut, apa saja yang diminati oleh masyarakat. Ketika pengusaha itu tidak mengetahui minat dari masyarakat atau konsumen dalam barang tersebut, maka bisa jadi produk yang dia jual itu tidak bakalan laku karena masyarakat itu tidak membutuhkan barang yang dijual oleh pengusaha tersebut gitu teman-teman. Makanya pengusaha itu harus tahu kebutuhan dari masyarakat tersebut gitu. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya tentang materi cara memahami lingkungan pemasaran global. Jika ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.